Kebaktian kita pada pagi hari ini kita khususkan dalam terang pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Ayat pembuka atau introitus saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-6. Kitab Amsal pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, baitnya yang pertama dan yang kedua, haleluya pujilah. Hukum kasih saya bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan mengaca pada hukum kasih ini, kita sadar bahwa kita belum mampu untuk melakukan hukum kasih ini dengan sempurna. Karena itu marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa untuk mohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berbakti, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini Engkau kembali mengingatkan kami akan hukum kasih-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kami belum mampu memenuhi kehendak-Mu dengan benar. Kami masih sering mengabaikan firman-Mu karena keegoisan kami. Kami mohon ampunan-Mu Bapa. Kami mohon Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk hidup semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengampunan dosa. Amin. Setiap kita yang mau dengan kerendahan hati mengakui segala dosa dan kesalahan, Tuhan pasti berkenan memberikan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama, Surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40, baitnya yang kedua dan yang keempat, Ajaib Benar Anugerah. Karena itu Tuhan berkenan memberikan petunjuk hidup baru bagi kita semua yang terambil dari surat 2 Timotius 3. Surat 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan dari segala waktu dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460, bait yang pertama, Jika Jiwaku Berdoa. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, menyampaikan segala doa, harapan dan permohonan kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang setia berbakti kepadamu. Tuhan, kiranya yang memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka, dan Tuhan melimpahkan berkat dan anugerah-Mu atas mereka. Bagi jemaat-Mu yang belum dapat hadir karena sakit, Tuhan yang berikan kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang beri kekuatan dan kesabaran agar melalui setiap obat dan perawatan yang diberikan dapat mempercepat kesembuhan dan pemulihan kesehatannya. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang berduka, mereka yang kehilangan orang terkasih karena Engkau panggil pulang. Tuhan yang menguatkan, memberikan penghiburan dan damai sejahtera dalam hati mereka. Mereka yang ada dalam masalah dan kesulitan hidup, Tuhan yang tumbuhkan harapan dan memberikan jalan keluar. Kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang masih menempuh pendidikan dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Tuhan yang berikan kecerdasan dan kerajinan agar dapat bersekolah dengan baik. Mereka yang masih bayi dan balita, Tuhan berkati perkembangan fisik dan kecerdasannya. Mereka yang lanjut usia, Tuhan berikan damai sejahtera senantiasa. Berikanlah kesehatan dan kekuatan. Mereka yang bekerja, melakukan usaha dan mencari pekerjaan, Tuhan yang berkati agar apa yang diharapkan dapat terwujud. Mereka yang melakukan perjalanan, mengunjungi sanak keluarga, Tuhan yang melindungi, memberkati setiap langkah mereka, juga rencana aktivitas mereka. Kami berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya di GKJTU Jemaat Semarang 1. Segala hal yang telah direncanakan, kiranya Tuhan yang menolong agar dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang sempat tertunda atau terhenti karena pandemi, kiranya Tuhan yang menolong agar dapat terlaksana kembali seiring membaiknya situasi pandemi COVID-19 di negara kami. Segala harapan kami akan keberlangsungan pelayanan di gereja ini, juga Tuhan yang berkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami
Kami berdoa bagi saudara sebangsa kami yang menderita karena mengalami musibah, bencana alam, saudara-saudara kami yang sedang dalam peperangan. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang memberikan pengharapan bagi mereka dan memberi jalan keluar atas kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan berkati setiap pemimpin bangsa kami. Tuhan yang berikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat membangun bangsa ini sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan hadir, mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan sucikan hati dan pikiran serta lidah bibirnya, agar setiap perkataannya hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah kebangkitannya, Yesus ini beberapa kali menampakkan diri kepada para muridnya. Yang pertama, kita ingat bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria dari Magdalena yang saat itu mencari jasad Yesus. Yesus kemudian menyapanya di dekat kubur itu, dan kemudian Maria mengenali Yesus. Nah, kemudian di pasal yang ke-20 dari Injil Yohanes kita juga tahu bahwa Yesus juga menampakkan diri ketika para murid itu berkumpul di tempat persembunyiannya. Dalam keadaan pintu semuanya tertutup dan terkunci rapat, Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka. Kemudian setelah itu Yesus kembali menampakkan diri, karena pada waktu yang pertama Thomas tidak ada di tengah-tengah para murid dan dia tidak percaya. Maka Yesus kemudian menampakkan diri kembali ketika waktu itu ada Thomas muridnya. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ini Yesus menampakkan diri untuk yang ketiga kalinya kepada para murid. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penantian, dalam ketidaktahuan para murid ini, setelah Yesus mati kemudian bangkit, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka memang sudah diutus untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan. Nah, dalam ketidaktahuan ini mereka kemudian memutuskan untuk melakukan aktivitas lama mereka, yaitu menjadi nelayan. Sebagai nelayan menjala ikan. Simon yang mengusulkannya yang pertama kali. Simon yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, kalau kita ingat ketika Yesus ditangkap, ini mungkin kecewa pada dirinya sendiri. Mungkin dia merasa bersalah karena apa yang telah dilakukannya, dan mungkin pula ada keraguan di dalam hatinya. Saya sudah bersalah kepada Yesus, apakah Yesus masih mau memakai saya untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Nah, karena itu Simon dalam keraguan dan kekecewaannya itu memutuskan untuk kembali kepada aktivitasnya yang lama, yaitu menjala ikan. Dia ditemani oleh 6 orang murid yang lainnya. Mereka ini nelayan yang berpengalaman. Mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk menjala ikan. Mereka tahu kapan cuaca yang tepat untuk mereka mendapatkan banyak ikan. Tetapi ternyata pada malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sama sekali tidak ada hasil ketika mereka satu malam berada di Danau Tiberias. Nah, kemudian di ayat yang keempat dikatakan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kemungkinan ini waktunya adalah pagi-pagi buta, sekitar subuh atau lebih siang lagi. Dan jarak mereka itu dikatakan 200 hasta, itu sekitar 100 meter dari pantai. Sehingga karena jarak yang jauh dan matahari belum muncul, mungkin mereka jadi tidak tahu bahwa itu Yesus. Nah, Yesus yang ada di pantai ini kemungkinan melihat lebih jelas apa yang ada di tengah danau Tiberias. Dia melihat di mana posisi ikan yang lebih banyak waktu itu. Nah, karena itu Yesus memberikan petunjuk kepada para muridnya. Di sebelah kanan perahu ini ada banyak ikan. Helalah jala ke arah sana. Nah, mereka yang ada di air atau di kapal ini melihat lebih terbatas daripada yang ada di pantai. Mendengar petunjuk itu, mereka kemudian percaya dan melakukannya. Mereka menghela jala itu ke sebelah kanan kapal. Dan ternyata di sana mereka mendapatkan begitu banyak ikan sampai dikatakan mereka tidak bisa menarik lagi jalannya. Nah, setelah kejadian itu, murid Yesus ini kemudian mengetahui. Dikatakan murid yang dikasihi Tuhan, itu adalah Yohanes. Dia mengenal Tuhannya. Dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena itu Yohanes yang pertama kali mengatakan, itu Tuhan. Nah, murid yang lain kemudian datang dengan perahu sambil menghela jalan yang penuh ikan itu. Tetapi Petrus ini karena mungkin begitu senangnya, begitu inginnya dengan segera memberi salam kepada gurunya, maka dia berenang ke pantai. Nah, sesampai di darat, ini Yesus sudah membuat api arang dan membakar ikan dan roti. Sementara Petrus ini menarik jala penuh dengan ikan ke darat, dan dikatakan dengan jelas di sana bahwa jumlah ikan itu adalah 153 ekor. Dengan ukuran ikan yang besar dan jala itu tidak koyak. Nah, kemudian Yesus mengajak murid-muridnya sarapan, mengambil dan membagikan roti dan ikan yang tersedia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Injil Yohanes keseluruhan, kita tentu tahu bahwa Injil Yohanes ini seolah-olah penuh dengan misteri. Ada banyak simbol-simbol di sana, ada banyak perumpamaan, ungkapan-ungkapan yang mungkin sulit untuk dipahami. Nah, demikian juga di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ini. Ada simbol, ada lambang, ada sesuatu yang tersembunyi dari kisah ini. Yesus menampakkan diri. Ini bukan hanya sekedar hadir. Dia bukan hanya sekedar memperlihatkan diri. Tetapi di dalam pasal 21 ini dikatakan bahwa Yesus ini melakukan aktivitas. Aktivitas membuat api arang, aktivitas membakar roti dan ikan, bahkan aktivitas sarapan dengan para muridnya. Peristiwa ini ingin menegaskan dan meneguhkan bahwa kebangkitan Yesus itu nyata. Kebangkitan Yesus itu bukan hanya penampakan roh, bukan hanya halusinasi, bukan imajinasi dari para murid. Yesus ini sudah bangkit. Yesus ini dulu telah mati menanggung dosa manusia dan kini telah hidup dan menang. Kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa Dia Mesias yang menang atas maut. Peristiwa ini menunjukkan, menegaskan bahwa Yesus hidup sebagaimana Ia pada waktu Dia hidup. Ada dagingnya, ada darahnya, bisa beraktivitas dan bukan hanya penampakan roh. Kebangkitan yang nyata dari seorang Yesus. Nah, peristiwa yang kedua yang menjadi simbol dalam pasal yang ke-21 ini adalah penulis Injil Yohanes ini dengan spesifik menuliskan jumlah ikan 153 ekor.
tentu ada banyak ahli yang memberikan tafsiran tentang angka ini. Tetapi satu yang paling kuat berkembang adalah dipercaya bahwa pada masa itu jumlah spesies ikan yang telah ditemukan itu 153. Dan dianggap bahwa semua nelayan tahu bahwa jumlah ikan saat itu adalah 153. Artinya ada 150 jenis ikan di dunia ini. Dan ketika penulis ini mengatakan 153 ekor, maka para pembacanya membayangkan bahwa ada 153 jenis ikan yang tertangkap di sana. Dan jala itu tidak koya. Nah, jika kita ingat kisah para murid ini ketika dipanggil, para murid ini awalnya adalah penjala ikan. Dia nelayan. Tetapi ketika Yesus kemudian memanggil para murid ini, mereka dipanggil sebagai penjala manusia. Nah, 153 ikan yang ditangkap ini menjadi simbol orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa dikumpulkan dalam satu iman kepada Yesus Kristus. Jadi mereka menangkap ikan, kemudian dipanggil menjadi penjala manusia. Maka 153 ikan itu dianalogikan atau diumpamakan sebagai 153 bangsa di dunia yang berkumpul di dalam satu jala, satu ikatan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa sedemikian jumlah ikan yang didapat, tetapi jala itu tidak koyak. Nah, ini menjadi simbol bahwa gereja ini dapat menjadi tempat bagi semua orang. Gereja dapat menjadi tempat yang aman bagi semua bangsa, semua orang, tanpa memandang suku bangsa, warna kulit, kondisi fisik, atau apapun juga. Gereja ini akan tetap kuat. Gereja ini tidak akan goyah dan menjadi tempat yang cukup bagi semua orang. Gereja harus menjadi tempat yang teraman bagi semua orang. Karena di sana seharusnya kasih Kristus ini dinyatakan, terus-menerus dinyatakan. Tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminasi, tidak ada perundungan dalam berbagai hal. Semua setara di dalam gereja. Menjadi semakin lengkap karena ini Petrus yang menarik jala itu, yaitu Petrus yang dikenal sebagai gembala besar bagi umat Allah. Kalau di dalam umat Katolik, gereja pusatnya adalah Basilika Santo Petrus, karena Petrus diakui sebagai gembala besar bagi umat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian selanjutnya dalam bacaan kita hari ini adalah perbincangan pribadi antara Yesus dengan Simon Petrus. Petrus tentu masih ingat akan perbuatannya menyangkal Yesus 3 kali ketika dia ditangkap. Nah, perbincangan ini menjadi penting untuk menguatkan Petrus dan menunjukkan cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan, penerimaan Yesus kembali akan Petrus. Karena itu Yesus bertanya pada Petrus di dalam Yohanes 21 ayat 15, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kalau kita ingat, Petrus ini pernah berkata di dalam Matius 26 ayat 33. Pertanyaan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Artinya lebih daripada murid-murid yang lain. Dalam Matius 26 ayat 33, Petrus berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Namun kenyataannya beberapa waktu kemudian Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, pertanyaan Yesus ini menjadi penting karena Petrus ini merasa bersalah, merasa
kecewa dengan dirinya, merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena apa yang telah dilakukannya. Petrus ini kemudian menjawab pertanyaan Tuhan, "Kau mengetahui bahwa aku mengasihi engkau." Di sini Yesus ingin mengetahui bagaimana kasihnya kepada Yesus. Walaupun tentu Yesus sudah tahu isi hati Petrus. Yesus mengulang pertanyaan ini sampai 3 kali. Sama banyaknya dengan waktu Petrus menyangkal Yesus. Di sini Yesus memberi kesempatan bagi Petrus untuk meneguhkan imannya, untuk menyadari akan kekeliruannya di masa lalu, untuk menghapuskan semua ingatan akan kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga hanya ada kasih Petrus kepada Tuhan. Nah, setelah pernyataan kasih Petrus itu, Yesus kemudian berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku. Jika engkau mengasihi aku, Petrus, maka gembalakanlah domba-dombaku." Ketika manusia mengaku mengasihi Yesus, maka mengasihi orang lain adalah satu-satunya bukti terkuat bahwa dia mengasihi Yesus. Karena itu Yesus, ketika Petrus menjawab bahwa aku mengasihi engkau, di sana bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ada tanggung jawab, ada tugas yang kemudian diemban Petrus, yaitu untuk menggembalakan domba-domba Yesus. Dan bagi Petrus ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab itu yang akan dilakukannya, tetapi Yesus juga mengatakan bahwa ada salib yang harus dipikulnya. Ada kesengsaraan yang menanti dia ketika dia mengatakan bahwa aku mengasihi Yesus. Kesengsaraan itu apa? Bahwa pada masa tuanya Petrus ini akan ditangkap, diikat, kemudian dia akhirnya disalib. Tetapi Petrus minta agar dia tidak disalib seperti Yesus, yaitu dengan kepala di atas, tetapi dia minta disalib terbalik dengan kepala di bawah. Karena aku tidak layak disalib seperti Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perbincangan ini, penulis ingin mengungkapkan bahwa Petrus, sekalipun ia telah menyangkal Yesus, tetapi Yesus tetap mau memakainya. Yesus tetap mau memberi kehormatan dan tugas yang indah, yaitu mengembalakan umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, besok 2 Mei kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sinode memberikan panduan untuk kebaktian hari ini bertemakan Hari Pendidikan Nasional. Nah, tema tahun ini yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan adalah Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Ada logo khusus di sana, kalau kita baca di berita, logonya disebut sebagai bintang pendidikan. Bintang pendidikan ini menggambarkan generasi yang cerdas, generasi yang berkarakter dan adaptif. Adaptif artinya mampu menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan, untuk menciptakan karya yang didasarkan pada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, juga kecerdasan spiritual. Nah, dalam pendidikan saat ini tentu bukan hanya sekolah yang mengambil tanggung jawab, yang berperan penting untuk mendidik dan mengajar, tetapi juga orang tua dan lembaga keagamaan seperti gereja. Orang tua, sekolah, dan gereja ini turut andil di dalam membangun kecerdasan anak, membangun kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, dan juga kecerdasan spiritualnya. Nah, sehubungan dengan itu, dari bacaan kita hari ini, kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama, seringkali kita merasa bahwa karena pengetahuan, karena pengalaman kita yang sudah bertahun-tahun, kita dapat melakukan banyak hal dan berhasil. Petrus ini dan kawan-kawan nelayannya berpengetahuan.
Dia tahu tentang bagaimana menangkap ikan. Dia berpengalaman bertahun-tahun sebagai nelayan. Tetapi dengan pengetahuan dan pengalamannya itu, dalam satu malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Yesus hadir dan mereka percaya, maka ikan yang begitu banyak, 153 ekor dan besar itu, dapat ditangkap mereka. Nah, pengetahuan dan pengalaman kita ini tidak cukup untuk membuat kita berhasil di dalam bertindak. Sebagai pengikut Kristus, percaya, berserah, dan mengandalkan Tuhan, ini yang akan membantu kita dan membuat kita untuk berhasil. Pendidikan tinggi, pengalaman bertahun-tahun tentu akan membantu kita untuk berhasil dalam pekerjaan dan karya kita. Namun berserah dan mengandalkan Tuhan, ini akan menjaga kita untuk tetap rendah hati, tetap bersyukur atas apa yang kita peroleh dalam hidup kita. Kita boleh sadar bahwa Tuhan menolong dalam hidup kita, dan apapun yang kita peroleh ini adalah berkat anugerah dan karya Tuhan. Begitu juga pendidikan. Pendidikan ini harus dilakukan dengan seimbang. Bukan hanya berbicara melulu tentang kognitif, tentang intelektual, tentang peningkatan kompetensi, tetapi juga harus diimbangi dengan pendidikan karakter dan pendidikan iman. Orang tua, sekolah, dan gereja ini mendapat tugas yang selaras dan saling melengkapi. Karena pendidikan di sekolah saat ini, pendidikan agama, itu seringkali hanya bersifat kognitif, hafalan, menghafal ayat, kemudian menghafal sejarah di dalam kitab suci, dan sebagainya. Tetapi spiritualitasnya kurang dikembangkan. Nah, di dalam membangun kecerdasan spiritual itu, gereja dan orang tua ini berperan dalam menyeimbangkan pendidikan yang kognitif ini. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan Yesus ini telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan dunia. Bukan hanya satu kaum, bukan hanya satu bangsa, bukan hanya satu warna kulit saja, tetapi semua orang. Nah, gereja sebagai tubuh Kristus ini diingatkan dan dipanggil untuk menerima semua orang tanpa terkecuali, tanpa pembedaan, tanpa diskriminasi, tanpa memandang warna kulit dan bentuk fisik. Bukan hanya menerima, tetapi juga memberi kesempatan yang sama bagi semua orang ini untuk berkarya dan melayani. Terkadang gereja sudah membuka kesempatan bagi warganya untuk melayani, tetapi warganya yang enggan untuk terlibat di dalam pelayanan. Jangan saya tidak bisa misalnya. Nah, sampaikan kepada gereja apa yang kita bisa. Gereja tentu punya ruang yang begitu luas bagi warganya untuk bisa terlibat di dalam pelayanan. Nah, pendidikan juga demikian. Pendidikan juga seharusnya terbuka. Pendidikan juga harus mampu memberi ruang bagi setiap orang untuk berkembang. Bukan hanya kognitifnya, tetapi juga bakatnya. Orang tua, sekolah, dan gereja ini harus mengajarkan dan mempraktekkan hal yang sama, yaitu tidak diskriminatif, bertoleransi, menghargai dan menghormati orang lain, anti perundungan dan penghinaan bentuk fisik, serta membuka ruang seluas-luasnya untuk pengembangan diri. Di sini gereja harus jadi tempat teraman bagi orang untuk datang. Kalau di luar mereka dirundung, jangan sampai di gereja kita juga melakukan hal yang sama seperti di luar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, ini Yesus memberi kesempatan kepada Simon Petrus untuk menghapus kekeliruan di masa lalu. Tentu oleh kemurahan hati Yesus, Tuhan ini berkenan mengampuni Simon Petrus dan memakainya sebagai pelayan yang menggembalakan umat dan menjadi saksi pekabaran Injil. Kita tidak pernah luput dari kesalahan seperti Simon. Dan dari kesalahan kita belajar untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai karena kesalahan yang kita buat kemudian kita menjadi terpuruk. Kita menjadi kehilangan arah di dalam hidup.
kita kehilangan tujuan hidup. Tuhan ini selalu bersabar kepada kita. Ia berkenan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi kita untuk memperbaiki kesalahan kita, bahkan menjadikan kita sebagai alat kemuliaannya. Jika kita yang sudah dewasa ini masih banyak melakukan kesalahan, bagaimana dengan anak-anak kita? Seringkali mereka berbuat salah, seringkali mungkin membuat jengkel, seringkali mungkin keliru di dalam bersikap, apa yang kita sebut sebagai anak bandel atau nakal. Dan seringkali kita dengar orang tua juga tega menganiaya anaknya karena sudah membuat jengkel. Tetapi di lain sisi kita juga dengar bahwa banyak remaja yang terlibat tawuran. Mereka menganiaya orang lain bahkan sampai membunuhnya. Nah, siapa yang patut disalahkan? Orang tua, anak, sekolah, atau pergaulan? Nah, di sini orang tua, sekolah, dan gereja ini harus bisa bersama-sama menjadi support system bagi anak, menjadi pendukung yang kuat bagi anak saat mereka melakukan kesalahan. Bukan berarti kita menutupi kesalahan mereka, tetapi kita membesarkan hati mereka agar dengan kesalahan yang mereka perbuat mereka tidak kemudian putus asa, kehilangan harapan, terpuruk, tetapi dengan kesalahan yang mereka buat mereka boleh belajar menjadi lebih baik di hari-hari selanjutnya. Di satu sisi mendidik manusia untuk tidak melakukan kesalahan terus-menerus, dan di sisi lain juga tidak menjadikan kesalahan itu sebagai alasan untuk merampas kemerdekaan anak. Artinya karena kamu sudah berbuat salah, kamu tidak boleh ini itu misalnya. Kemudian membatasi banyak hal yang seharusnya dilakukan oleh anak. Nah, di sini orang tua, gereja, dan sekolah bukan menutupi kesalahan anak, tetapi membawa anak untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan dia harus menjadi lebih baik di hari-hari mendatang. Mari kita bersama-sama menghayati Hari Pendidikan Nasional ini dalam terang kasih Tuhan, dalam terang firman Tuhan, sehingga kita boleh mengerti, belajar bagaimana seharusnya kita bertanggung jawab karena kita telah menyatakan diri mengasihi Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kebangkitan-Mu telah nyata untuk melepaskan manusia dari hukuman maut. Kasih dan kemurahan-Mu boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami terima boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami, serta menopang kami dalam melanjutkan kehidupan pemberian tangan Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang menuntun dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat nanti dapat memberikan persembahan bersamaan dengan keluar dari gedung gereja ini. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, betapa melahirkan
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami hendak mengumpulkan persembahan yang telah kami siapkan dari sebagian berkat pemberian-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan persembahan kami nantinya, agar dapat menjadi sarana bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi anggota majelis yang mengelola persembahan ini. Tuhan kiranya memberikan kebijaksanaan agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 428, baitnya yang pertama dan yang ke-6. Lihatlah sekelilingmu. Pulanglah dengan penuh sukacita diiringi dengan berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410, baitnya yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku.